Jadi biasanya dikawinkan di umur berapa ini untuk dombanya? Di 11 bulan atau 12 bulan. 11 bulan atau bobotnya sudah 40 kilo. 40 kilo? Pan kami biasanya dorper itu kan agak pendek. Awas itu kan cenderung tinggi, Mas. Ya. Itu. Dan ADG-nya juga awas itu bagus. Jadi tambah bagus lagi. Dorper juga bagus, tapi mungkin anaknya lebih bagus lagi. Intinya ternak itu dinikmati aja. Setiap usaha itu pasti naik dan turun. Kadang kalau penjualannya agak seret ya ditahan saja kalau mampu gitu. Siap. Gitu. Terus kejujuran yang paling utama, Mas. Iya. Karena nyawanya peternak atau penjual itu menurut saya kejujuran itu. Kalau F1 ya ngomong F1, kalau F2 ya ngomong F2. Meskipun nanti lebih bagus F1-nya tetap diomongkan F1, jangan jadikan F2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore domba, pecinta-pecinta domba Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami berharap semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ya, ini jumpa lagi dengan Hilwaya Farm Official. Maaf kami lama ini tidak upload video karena agak jenuh. Jadi ya manusiawi lah, kadang jenuh gitu. Kita hari ini bersama Mas Tonda dari Dokter Hewan, insya Allah kedepannya lebih aktif lagi untuk ya bincang-bincang di channel ini. Doakan supaya kami tetap istiqomah dan maju bersama dengan peternak-peternak Indonesia semua. Mas Nanang dan juga di channel Hilwaya Farm Official. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tonda. Hari ini Mas Nanang. Alhamdulillah baik dan sehat sekali. Sehat sekali. Ini untuk pakannya masih setia di fermentasi kayaknya Mas. Iya, kita masih pakai fermentasi rumput. Dan juga untuk pakannya di sini ngaduk sendiri Mas ya. Sementara sampai saat ini alhamdulillah aman ya untuk pakan fermentasi di breeding ya. Alhamdulillah aman Mas, insya Allah aman. Kami sudah punya referensi beberapa teman itu pakaian fermentasi digunakan selama bertahun-tahun. Alhamdulillah aman, asal ya jadi fermentasinya jadi gitu. Sebenarnya kunci dari jadi tidaknya fermentasi itu apa Mas? Sebelum kita menginjak ke harga-harga yang ada di sini tentunya. Oh nggih. Kuncinya di kadar air Mas. Kalau rumput ya kadar airnya terlalu tinggi nanti sulit untuk jadi gitu. Sama proses penutupannya, pemeramannya harus betul-betul tidak ada udara yang keluar masuk. Juga fermentornya bikin sendiri juga Mas di sini? Enggak, sekarang sudah beli. Udah beli. Kita sudah pakai fermentor, enggak telaten Mas. Terlalu rumit ya, ribet untuk pembuatan sendiri. Iya. Ini juga untuk rahasia di ambingnya ini, domba-domba kok ambingnya bisa gede-gede ini apa Mas Nanang ini? Apa ya Mas ya? Ya mungkin nutrisi yang cukup gitu aja. Nutrisinya cukup gitu. Dan ini semuanya hasil ternakan sendiri Mas ya. Kemarin di Hilwaya Farm ini Mas Nanang memulainya dari sedikit, lama-lama dikembangkan gitu sampai akhirnya saat ini membludak ini. Ini banyak yang kosong Mas. Banyak yang kosong ini. Iya. Tapi ada yang dikeluarkan gitu. Ada. Ini contoh-contoh yang dikeluarkan mana Mas ini? Dengan ini Mas. Dengan dorper. Dengan dorper full. Jantan kita cuma dorper full flat kok Mas ya. Yang itu yang di ini yang di tengah ini untuk pejantannya. Oh bukan, jantannya di sana. Ini betina yang bunting-bunting. Oh ini betina-betina yang bunting-bunting. Sudah kemarin baru di USG. Ada yang bunting 4 bulan, ada yang bunting 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1. Yang 1 bulan enggak sih kayaknya. 1 bulan ke atas semua. 1 bulan ke atas semua ya, alhamdulillah ya. Yang masih 1 bulan tidak diikutkan sini tapi di kanan sebelah. Di sana sebelah. Nah ini enggak mana-mana Mas. Tidak dikembangbiakan sendiri gitu kok dijual ini. Yang buntingan-buntingan di sini. Ya nanti kita ada dorongan-dorongan yang siap masuk untuk dikoloni lagi Mas. Oh, ada stoknya sekitar 80 ekor masih aman. Masih aman ya, aman stoknya. Untuk jenis-jenisnya apa saja Mas ini yang
domba cross texel nggih. Nggih. Nggak tahu nih apa nih jenisnya Mas. Campur-campur, ada yang nggih. ada yang garutan juga. Ini F1, ada F1 Dorper. Tapi rata-rata jumbo Mas, gede-gede nggih di sini. Ini kurang lebih 40 ada ya? Ada, insya Allah ada. Insya Allah ada nggih. 40 kilo ada. Ini tadi pejantannya yang di mana Mas ini? Nah, ini normal ini. Iya, Nah, ini untuk pejantannya. Dorper sulfatnya. Umur berapa ini untuk pejantannya Mas Nanang? 2 tahunan ini Mas, banter-banternya ini. Ini ada tanduknya kecil Mas, tapi tidak berkembang. Tapi untuk anak-anak-anakannya kan nggak selalu ada tanduknya. Tidak selalu, nggih. Tapi ya 50% ada tanduknya juga. 50% Tapi ya ada tidak selalu. tanduknya. Nggih. Cuma ada yang tanduknya juga nggak berkembang seperti bapaknya itu Mas. Oh, Jadi kalau ada yang kecil bilang gitu. dorper kok ada tanduknya, ya memang sebagian dorper itu juga bertanduk. Juga bertanduk Tapi juga. tidak berkembang gitu. Ya, hanya kecil Hanya gitu kecil-kecil aja. gitu, nggih. Iya. Cuma ada tanduknya memang. Ada tanduknya. Untuk harganya gimana Mas? Jogrok atau kiloan ini yang bunting-bunting ini? Yang positif Saya bunting khusus? kiloan, anaknya juga kiloan. Kita menjualnya sistem kiloan supaya lebih enak. Jadi terkadang kalau online, sekarang kan musimnya online Mas. Kalau menjualnya pakai kiloan itu pasti 30 kilo itu ya. Besarnya misalkan di rumah ada 30 kilo ya kira-kira segini. Kalau 40 kilo ya segini, ya sama naksirnya. Oke, Kalau hanya pakai video, jogrokan itu nanti kadang salah penafsiran atau perkiraan. Oke. Jadi Dikira besar, ternyata pas datangnya tidak sesuai perkiraan gitu. tapi kalau yang untuk ditimbang kan jelas Ditimbang Mas ya. jelas, nggih, timbangan. Ngapunten, kalau untuk harganya dimulai harga berapa ini? Atau pasnya? Yang buntingan biasanya mulai dari 120 per kilonya. Mulai dari 120 per kilo. Itu yang membedakan apa Mas? Yang 120 terus yang lebih itu? Jenis-jenis indukannya atau? Ada yang di bawah itu ada Mas yang 115 ada. 115 Tapi ada? cuma ada beberapa mungkin. Itu komposit. Oh, komposit. Ini kayak gini komposit ini ya? Bukan Mas, itu F1 ini malah. Oh, ini F1 malah ya? Ini ada AirTag-nya ini. Oh, ya ada tag-nya F1. Yang komposit. Komposit mana ya? Cuma ini Mas. Contohnya komposit teman-teman. Nih. Oh, ini komposit ya? Biasa satu kayaknya. Ini 115 per kilogramnya ya? Ini paling bobotnya 35-an. 35-an sudah Turuan nih. positif bunting ya? Nggih. Belum laktasi. Tapi rata-rata di sini laktasi berapa yang dijual ini buntingannya Mas? Dorowan ada, laktasi 1 ada. Oh, dorongan laktasi aja. Laktasi 1 maksimal ya? Iya. Soalnya nanti kalau dikembangkan di tempat teman-teman Baru yang lain itu masih biar lama, masih panjang. Masih panjang tangannya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, kalau yang untuk F1 dorpernya yang jantan gitu? Satu dorper ada, tinggal berapa ekor ya Mas ya? 3 atau 2 gitu. Oh, Yang lainnya habis kemarin diborong Borong sama orang. teman-teman. Oke, peternak yang lain gitu. Ini yang nggak ikut ke borong itu masih lepas sapian. Coba kita lihatnya Mas ya. Siap, ya. Ini teman-teman kita menuju ke belakang. Dan juga di sini menggunakan crayfeed untuk pakan tambahan daripada anakan-anakan F1 dorpernya. Ini tinggal ini. 1, 2, 3, 4. Umur berapa bulanan Mas Nanang ini? Ini lepas sapi ini. Ada yang F2 1. Ada yang 21. Yang itu ini jual Jogrok. bukan. Jual daging. Ini kakinya kan cacat, Mas. Oh, Itu kaki depannya cacat itu. Berarti yang F1 2 ini. Oh, yang F1 2 ini. Yang itu 4 bulan, yang ini 3 bulan barusan disapi. Ini 4 bulan segini ini Mas ya? Iya. Keren ini. 4 bulan. Yang 4 bulan yang hitam, Hitam ini. tinggi. Ini. Polkadot itu. Polkadot ini ada yang polkadot kayak gini. Kalau yang daging tadi berapa ini per kilonya? Ini F2 sebenarnya, Mas. Oke. Per kilonya 80. 80.000 per kilogram, nggih. Iya. Kalau yang untuk polkadotnya ini Polkadotnya 105 saya jualnya. 105, nggih. Iya. Yang itu Sama. 105, nggih. Iya. 105.000 rupiah ini per Yang kilogram. F2 ini 125 Yang F2 125 per kilo. kilogram ini teman-teman yang sebelah. Ini Kanan lepas ini. sapi ini 3 bulanan ini. 3 bulanan Mas gini ya. Iya. F2 keren ini teman-teman ya.
Kalau yang di sini betina-betina ini berarti? Betina-betina ini calon yang tadi mau dikembangkan. Oh, berarti yang betina-betina nggak dijual dulu Mas di sini? Belum. Nggih. Ini ada F1, F2, ada Texel seperti ini, Texel ini. Yang betina-betina di sini. 30, 35. Ini belum kita kawinkan, mungkin sekitar 3 bulan lagi, Mas. Nunggu bobot 40-an baru dikawinkan. Ini lepas sapehnya umur berapa sih Mas yang di sini ini? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan langsung dipisah, dikasih. Pakannya sama juga dengan pengembangan breeding yang di sana. Kalau yang betina ini kebanyakan rumput hanya karena di betina kan enggak dijual, Mas. Ya enggak perlu, tapi ya alhamdulillah kok lumayan gemuk. Ini BCS-nya ya sekitar 4 ini. Kayak gini. Kalau yang jantan ini kita kasih konsentrat banyak ini, Mas, memang. Karena untuk dijual. Jadi bobotnya memang lebih berat. Ini betina-betina ini sudah umur ada yang 8 bulan ini. Ada yang 8 bulan juga. Ada yang 8 bulan, ada yang lepas sapi dicampur. Tapi untuk pengembangan nantinya belum dijual. Kalau untuk yang siapan kawin gitu ada, Mas? F1-nya daripada. Siapan kawin di sana ada. Di sana ada. Nah, kita beranjak ke sana. Sekitar berapa ya? Sekitar 50 ekor di sini. Di sana sekitar 40 ekor mau dikawinkan dalam minggu ini. Mau dikawinkan. Kalau jantannya yang dijual ada? Jantannya ada tinggal itu, Mas. Oh, tinggal itu lagi. Stoknya habis, Nah, ini teman-teman. Sebenarnya kalau untuk F1 Dorper dan juga F2 kalau betina-betina itu untuk masa kawinnya atau umur siap kawin itu sama dengan yang kayak Texel sama gitu, Mas ya? Sama nggih. Jadi biasanya dikawinkan di umur berapa ini untuk dombanya? Di 11 bulan atau 12 bulan. 11 bulan atau bobotnya sudah 40 kilo. 40 kilo? Nah, ini mau dikawinkan ini, Mas. Nah, ini untuk persiapan kawinnya teman-teman kita lihat. Seenak tengere. Ini yang siap kawin ini, Mas ya? Ini siap kawin ini. Oh, yang di sini ini? Ini siap kawin ini. Oh, ini betina-betina siap kawin gitu. Ini ada yang bobot 50, ada yang lebih. Jadi di sini yang rata-rata yang dikawinkan baik itu yang darah-darah kayak gitu minimal 40 kg. Minimal 40 kg. Nah, itu teman-teman. Jadi mungkin nanti kualitasnya sangatlah bagus ya karena memang calon indukannya saja nunggu 40 kg baru dikawinkan. Oh, ini digiring-giring untuk persiapan kawin, Mas, nggih? Iya. Anak-anaknya berapa? Kebanyakan hasil untuk breeding sendiri yang di sini. Nah, ini teman-teman ya. Persiapan kawinnya. Ini yang dua ini? Ini dulu kan pernah dicampur pejantan beberapa hari, Mas. Terus kemarin di USG semua, ternyata ada yang hamil 4 ekor. Ternyata hamil 4 ekor. Tapi sebelum waktunya ini ya, sebenarnya. Iya, menurut saya sudah lah segini, Pak. Ini F1 Mas ya? F1 dan F2 ini. Ada F1 dan F2 ini. F2 buntingan ya. Ini F2 buntingan. Siap. Teman-teman. Untuk mempertahankan ternaknya di sini menggunakan apa yang namanya? Gimana? Pakan fermentasi ya. Iya, fermentasi. Ya gini ya masakannya. Tetap bisa tahan lama juga ya. Ya hanya sini nih. Ini. Ini nanti ditaburin konsentrat di atasnya gitu. Iya, betul, Semuanya saja teman-teman. Nah, ini berarti sebelum ini Mas ya, setelah lepas sape ditempatkan di kandang sana tadi. Iya, dipersiapkan kalau sudah waktunya kawin, ya dikawinkan. Persiapannya itu apa saja sih, Mas? Gimana untuk supaya biasanya kita flashing dulu, Mas, selama 1 bulan. Jadi kita kasih konsentrat tambahan sama premiknya kita perbanyak, baru nanti dikawinkan. Terus di minumnya saya kasih vitamin E. Oh, dikasih vitamin E. Ini nanti baru dikawinkan. Baru selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Untuk tingkat keberhasilan Mas yang jenengan alami selama ini, misalkan darah-darah setelah di flashing kayak gitu, mencapai berapa persen setelah di koloni ini? Kemarin pas USG ini. Tergantung berapa lamanya di koloni. Kalau kita lama di koloni, insya Allah 100%.
Insya Allah 100% bisa, Iya, 100% ya Mas. Ya? Kalau misalkan di koloni 2 bulan hanya 30 ekor itu insya Allah 100%. Atau kalau ada yang trouble gitu baru enggak 100%. Oh, oke. Jadi sampai 100% Mas ya. Kehamilan ketika satu bejantan full blood dorper itu di koloni dengan 30 ekor betina. Bagusnya sebenarnya 2/20 Mas. Per 20 ya? Nggih, 20 ekor itu nanti 2 bulan itu insya Allah hamil semua. Insya Allah hamil semua. Jadi kalau terlalu ada batasannya, ada batas kemampuannya. Kemarin saya baca artikel itu 20 ekor per satu kali koloni. Satu koloni. Satu koloninya 20 ekor 2 bulan. Itu nanti tanpa istirahat insya Allah pejantannya kuat. Tapi kalau kita paksakan misalkan 30 untuk 2 bulan itu nanti harus istirahat dulu. Misalkan sekitar 10 hari baru kita masukkan koloni berikutnya. Tuh. Kalau boleh tahu Mas, untuk pejantan-pejantannya di sini itu ada semacam jamu-jamu khusus gitu atau gimana? Bisa tingkat keberhasilan kebuntingannya kok tinggi? Biasanya kami berikan konsentrat lebih banyak. Jadi pejantannya itu sudah jinak Mas. Saat makan ini biasanya dia milih di pojok sana. Nanti kita kasih konsentrat lebih banyak untuk dia. Dikasih toge. Oh, capar. Toge capar itu ya. Kayak kalau orang-orang dulu, orang Jawa biasanya orang gunung tempat saya itu kalau pengantin baru ya disuruh makan campur gitu yang banyak gitu. Toge yang dikasih banyak. capar tapi harus kontinu tiap hari itu dikasih. Meskipun ya berapa on, misalkan 5 on atau berapa gitu per hari. Per harinya. Ya. Itu sampai ketika selama dia koloni atau bertahan berapa hari untuk dikasih togenya tadi? Biasanya semampu saya Mas. Ada ya tiap hari terus gitu. Selama 2 minggu atau 1 bulan itu saya kasih terus. Gitu. Cuma konsistensinya yang masih kadang ya sehari keliwat. Bagusnya harusnya tiap hari. Harusnya tiap hari. Yeah. Meskipun hanya sekali dipakan kasih porsi makannya. Iya, hanya pagi saja gitu. Tuh, supaya produksi semennya itu banyak. Yang untuk membuahi daripada Iya betul, betina-betinanya itu. Nah, kita boleh lihat juga contoh-contoh yang anakan-anakan yang kecil-kecil gitu Mas ini, yang masih beranak tentunya ada ya? Ada sini, di sini. Ini teman-teman ya. Ini kita menuju ke contoh-contoh anakannya. Oh, ini stok pakan Mas ya? Nggih, konsentratnya ini. Konsentratnya siap. Nah, ini teman-teman yang di sini. Ini yang gampang dilihat ini Mas. Oh, di situ sudah hampir sama dengan induknya. Oh, sudah hampir sama. Ini yang kecil-kecil baru lahiran. Ini umur 1 minggu, ada yang berapa hari gitu. Oh, ini teman-teman ya. Mohon maaf ini indukannya F1 Awasi Mas. Ini yang ini. Kita sama mau mengembangkan itu pakai betina F1 Awasi jantannya dorper. Berarti ini turunnya tetap F1 dorper namanya. Tapi dengan keunggulan tersendiri Mas. Keunggulannya apa sih kok? Harapan kami biasanya dorper itu kan agak pendek. Awasi itu kan cenderung tinggi Mas. Ya. Itu, dan ADG-nya juga Awasi itu bagus, jadi tambah bagus lagi. Dorper juga bagus, tapi mungkin anaknya lebih bagus lagi. Anaknya lebih bagus lagi, lebih tinggi, lebih panjang gitu harapannya. Iya, gitu. Dan ambingnya juga untuk produktivitas susunya lebih tinggi ya untuk Awasi. Ya, ini baru laktasi 1 ini. Kita ada beberapa indukan F1 Awasi. F1 Awasinya? Ya. Oh, ini F1 Awasi. Ini juga putih ini juga F1 Awasi Mas. Ini F1 Awasi masih gunting itu masih doro. Iya, masih doro. Wah, ambingnya kayak gini, seperti ini contoh-contohnya Mas. Dan memang terbukti Mas ya, untuk indukan yang F1 Awasi itu lebih tinggi dan lebih panjang. Iya. Kemarin ada temen yang beli itu alhamdulillah puas. Kalau betinanya F1 Awasi. Kalau untuk harga sama juga? Biasanya kami jual kalau betina dikip Mas. Dikip. Kalau jantan antara 4,5 sampai 4. Lepas sapi 4 juta sampai 4,5 ya. F1 tapi yang dari indukan Awasi. Yang dari indukan Awasi. Dan itu untuk kebanyakan kembar juga Mas di sini kalau F1 Awasi. Ini kok belum dapat yang kembar. Belum dapat ya sementara ini. Iya. Karena rata-rata masih duluan. Rata-rata masih doroan ya? Iya. Jadi seperti itu, dan ini untuk pola warnanya mengikuti pejantannya ya? Iya.
Semuanya ikut dorper, enggak ada yang ikut awasi. Berarti sangat kuat sekali gennya yang di sini. Ya, ini lagi Mas yang awasi ini mau laktasi 2 yang ini. Ini dulu anaknya pertama juga 1 blackhead. blackhead juga. Yang F1 awasi blackhead. Lah ini jumbo ini Mas. Dombes jumbo ini dari dan Anton Tamara ini. Dari komandan Anton Tamara. Iya. Ini bobotnya 80-an ini. Sudah laktasi 2 ini barusan melahirkan. Ini anaknya juga F1 tapi gede. Tulang-tulangannya gede. Anak berapa Mas ini? 1. Anak 1. Iya. Yang dulu 1 tapi betina. Nggih. Yang ini jantan. Sekarang jantan. Sudah laku itu? Masih umur 4 hari anaknya Mas. Oh, anaknya masih umur 4 hari. Iya. Di sini juga di? Ada. Itu. Yang ini. Oh, Ini. Ini. Ya Ini itu. 4 hari ya? Ya. Berarti tinggi dari. Itu berarti lebih tua yang itu Mas kayaknya. Iya betul. Tapi gedean yang ini. Itu yang anaknya awasi itu. Oh, itu anaknya awasi. F1 awasi induknya. Dari indukan jumbo 80 kilo. Bagus lah ya. Yang awasi menurut saya plus itu. Nggih. Nah, di sana itu. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi, cenderung lebih tinggi. Meskipun non sewu kalau untuk tingkat Lah ini F2 ini. kepalanya. Bayangkan ini. F2. Makanya bisa nakal Mas. Kalau itu diomongkan F2 kan dia pantas. Iya, pantas sebenarnya. Berarti Yang Mas, F2 lebih kecil. besar kecilnya indukan yang dikawinkan dengan pejantan dorper full blood itu Iya. tetap berpengaruh ke Berpengaruh anaknya. besar juga. Iya, berpengaruh besar. Makanya bagi teman-teman yang mau beli mungkin F1 dorper atau F2 dorper itu kalau bisa itu dilihat indukannya juga. Siap. Itu supaya ya kalau pemain PE lurinya jelas. Luri-lurinya Gitu Mas ya. Ini maaf teman-teman di videonya ini HP saya agak lindu ini, agak goyang-goyang dikit. Mas Nanang, ini barangkali ada sedikit tambahan untuk peternak. Kita sudah mengikuti Hilwaya Farm itu dari awal, dari bagaimana kisahnya yang dulunya 6 ekor ya, terus berkembang, intinya diputar semuanya di ternak itu. Biar untuk menginspirasi, sumber inspirasi teman-teman yang lain juga Mas Nanang ini. Apa Mas ya? Intinya ternak itu dinikmati aja. Setiap usaha itu pasti naik dan turun. Kadang kalau penjualannya agak seret ya ditahan saja kalau mampu gitu. Siap. Gitu. Terus kejujuran yang paling utama Mas. Iya. Karena nyawanya peternak atau penjual itu menurut saya kejujuran itu. Kalau F1 yang ngomong F1, kalau F2 yang ngomong F2. Meskipun nanti lebih bagus F1-nya tetap diomongkan F1, jangan jadikan F2. Kadang memang F1 itu lebih bagus daripada Betul. F2, Mas, ya? Terus gini, di kami itu ada grading Mas. Jadi setiap anakan itu tidak semua harganya sama meskipun F1. Ada yang harganya lebih murah, ada yang harganya normal, ada memang yang lebih tinggi gitu. Kalau F1 yang spek-spek seperti yang ada dari Indukan Awasi memang harganya lebih tinggi dari F1 dari Texel karena kualitasnya memang gitu. Ada lagi nanti F1 yang kami lihat itu pertambahan bobotnya kok kurang bagus, misalkan dalam 1 bulan itu tidak mencapai 4 kilo atau 5 kilo itu kita masukkan ke grade daging. Jadi dia kiloannya lebih murah. Kalau itu kan jelas karena cacat Mas. Cacat, iya. Kalau tidak cacat terus pertumbuhannya itu lambat, itu kita masukkan grade daging. Harga kilonya murah ya, mungkin sama dengan Texel antara 70 sampai 80 kilo per kilonya. Ini supaya ke depan juga tidak terjadi F1 dibilang F2, F cross dibilang F atau bahkan saya kadang yang di pasaran ada asal kepala hitam dibilang Texel dorper. Itu sebenarnya yang paling mencolok di apanya Mas? Sekilas supaya orang awam cepet tahu gitu loh. Kalau dari fisik sulit Mas. Mungkin dari pertumbuhan bobot itu. Tapi kalau dorper ya mesti cepet insya Allah kalau atau mungkin ini Mas, kalau yang saya lihat sekilas kok di kepalanya hidung. Betul, tapi tidak selalu Mas. Tidak selalu loh. Ini kan memang dorper itu ciri khasnya ada lekuan di bawah matanya ini aja. Ada lekuan di matanya. Semakin tinggi F-nya biasanya dia juga semakin gampang kelihatan. Ini F1 ini sudah muncul. Tapi itu dilihat Mas. Ini kan F1 Awasi ada juga loh. F1 Awasi. Iya. Ada juga seperti itu. Kalau Texel mungkin tidak ada. Seperti ini Texel ini. Texel. Ini. Nah, kepalanya kalau
agak gini loh, agak kayak ada hidungnya gitu loh. Oh gitu, kayak Warna PE gitu ya, Nggih, kayak- moncong gitu. kayak bluer gitu, Nggih, tapi bluer, nggak terlalu bluer, kayak nggih, betul, nggih. Bisa, efek-efeknya bisa, kayaknya. ah, Soalnya bisa. kalau saya lihat ngapunten, Nggih. yang kayak domba-domba pasaran yang biasa, yang memang benar-benar bukan dorper, Nggih. ada yang Oh, betul, Mas. itu dorper Bluer, itu betul. ininya agak lancip, nggak ada Iya, betul, ger-gernya sama nggih, sekali Mas ya. nggih. Agak bluer kalau dorper nggih. Iya, iya, Betul, seperti nggih, itu. nggih. Ya barangkali ini bisa Untuk referensi, buat, betul, referensi nggih, aja. Kita nggih, khawatirnya kan kasihan mau baru mulai ternak nanti. Mulai ternak ternyata tidak cocok dengan yang dibeli nggih. Iya, seperti Gitu, itu. nggih. Oke Mas Nanang, terima kasih Nggih, banyak Mas sami-sami. atas kesempatannya ini. Sudah Nggih. kuangen teman-teman sama Mas Nanang ini. Lama nggak Nggak buat sendiri konten dan nih. saya sendiri juga sudah lama nggak kesini nih. Nggih. Nah, terima kasih. Nggih, Semoga sami-sami. bermanfaat untuk Hilwaya Amin, Farm amin, amin, amin. khususnya dan untuk peternakan Indonesia secara umum. Amin, amin, amin. Ya, itu teman-teman sharing-sharing kita sore ini. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi, juga untuk teman-teman semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan kendor.